Ya, ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pembelajaran kuantum, pembelajaran kontekstual, dan pembelajaran PBL. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4, yaitu ada saya sendiri, Lucy Agustin, Nia Imanisa, dan Yulia Rahmat Resna. Yang pertama yaitu pembelajaran kuantum. Quantum learning merupakan kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Quantum learning ini berakar dari upaya Georgi Lozanov, yaitu seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria. Ia melakukan eksperimen yang disebut sugestologi, yang menyatakan prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar, dan setiap detail apapun memberikan sugesti positif ataupun negatif. Quantum teaching menurut pendapat Dave Porter dalam Milandri tahun 2005 adalah berbagai interaksi yang di dalam dan di sekitar momen belajar. Nah, interaksi-interaksi ini mencakup unsur-unsur untuk belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa. Adapun tujuan dari quantum learning itu sendiri yaitu yang pertama menciptakan belajar yang efektif, yang kedua menciptakan proses belajar yang menyenangkan, yang ketiga menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak, yang keempat membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir, dan yang terakhir yaitu membantu mempercepat pembelajaran. Prinsip utama pembelajaran kuantum yaitu bawalah dunia mereka atau pembelajar ke dalam dunia kita, yaitu pengajar, dan antarkan dunia kita atau pengajar ke dalam dunia mereka atau pembelajar. Dalam pembelajaran kuantum juga berlaku prinsip bahwa proses pembelajaran merupakan permainan orkestra simfoni. Prinsip-prinsip dasar ini terdapat 5 macam, yaitu yang pertama, ketahuilah bahwa segalanya berbicara. Yang kedua, ketahuilah bahwa segalanya bertujuan. Yang ketiga, sadarilah bahwa pengalaman mendahului penamaan. Yang keempat, akuilah setiap usaha yang dilakukan dalam pembelajaran. Dan yang kelima adalah sadarilah bahwa sesuatu yang layak dipelajari layak pula dirayakan. Dalam pembelajaran kuantum juga berlaku prinsip bahwa pembelajaran lurus berdampak bagi terbentuknya keunggulan. Oleh karena itu, keunggulan ini bahkan telah dipandang sebagai jantung fondasi pembelajaran kuantum. Selanjutnya ada macam-macam model pembelajaran dari quantum learning, yaitu yang pertama ada peta konsep, yang kedua ada teknik memori, yang ketiga ada teknik rantai kata, yang keempat ada teknik risetan kata, yang kelima ada teknik pasak lokasi, dan yang keenam ada teknik akrostik atau jembatan kedelai. Selanjutnya ada kerangka quantum teaching,
eh, reporter mengungkapkan bahwa kerangka quantum teaching ini dikenal dengan istilah tandur, yaitu yang pertama tumbukan. Konsep tumbukan ini sebagai konsep operasional dari konsep bawalah dunia mereka atau pembelajar ke dunia kita sebagai pengajar. Secara umum, konsep tumbukan adalah sertakan diri mereka, pikat mereka, puaskan keingintahuan, buatlah siswa tertarik atau penasaran tentang materi yang akan diajarkan. Lalu yang kedua ada alami, yaitu tahap ini jika kita tulis pada RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran terdapat pada kegiatan inti. Lalu yang ketiga itu ada namai. Konsep ini berada pada kegiatan inti yang namai kegiatan inti. Yang namai itu sendiri mengandung maksud bahwa penamaan memuaskan hasrat alami otak atau membuat siswa penasaran, penuh pertanyaan mengenai pengalaman untuk memberikan identitas, menguatkan, dan mendefinisikan. Lalu untuk yang D-nya yaitu demonstrasi. Tahap ini masih pada kegiatan inti. Pada tahap ini adalah memberikan kesempatan siswa untuk menunjukkan bahwa siswa tahu. Hal ini sekaligus memberi kesempatan siswa untuk menunjukkan tingkat pemahaman terhadap materi yang diajari. Lalu ada ulangi. Pada tahap ini, jika kita tuangkan pada RPP, terdapat pada penutup. Tahap ini dilaksanakan memperkuat koneksi syaraf dan menumbuhkan rasa aku tahu bahwa aku tahu ini. Kegiatan ini dilakukan secara multimodalitas dan multi kecerdasan. Lalu yang terakhir ada rayakan. Nah, tahap ini dituangkan pada penutup pembelajaran dengan maksud memberikan rasa puas untuk menghormati usaha, ketekunan, dan kesuksesan yang akhirnya memberikan rasa kepuasan dan kegembiraan. Dengan kondisi akhir, siswa yang senang maka akan menimbulkan kegairahan siswa dalam belajar lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada pembelajaran kontekstual yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran kontekstual. Nah, di sini ada pengertiannya terlebih dahulu. Menurut Depdiknas, sebentar. Belum muncul. Kayaknya dikecilin kayak tadi aja ya, biar nggak terlalu nge-lag. Nah, menurut Depdiknas, pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata siswa. Nah, yang kedua ada menurut Elaine B. Johnson. Menurut Elaine B. Johnson, pembelajaran kontekstual merupakan sebuah proses pendidikan untuk menolong para siswa atau siswi melihat makna dalam pelajaran yang mereka pelajari. Selanjutnya yang ketiga itu adalah menurut Wina Sanjaya. Pembelajaran kontekstual menurut Wina Sanjaya itu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan. Yes, sebelumnya belum. Nah, diulang, menurut Wina Sanjaya, pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari
dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk menerapkannya pada kehidupan mereka sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang selanjutnya, itu ada tujuan dari pembelajaran kontekstual. Yang pertama itu ada meningkatkan ketertarikan peserta didik untuk senantiasa belajar. Yang kedua, memperbaiki hasil belajar peserta didik melalui peningkatan pemahaman makna materi yang sedang dipelajari. Yang selanjutnya ada strategi dari pembelajaran kontekstual. Yang pertama, mengajak peserta didik di tempat yang dekat dengan pemahaman materi. Selanjutnya, menjadikan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat dan mandiri. Yang ketiga, membangun komunikasi efektif yang bisa diterima oleh semua peserta didik yang berada di kelas. Selanjutnya, memberikan penilaian yang otentik pada peserta didik. Dan yang terakhir, melalui pemecahan masalah. Yang selanjutnya ada prinsip pembelajaran kontekstual. Menurut Ellen B. Johnson dalam Saifuddin, pembelajaran kontekstual harus memuat 3 prinsip utama, yaitu yang pertama itu ada prinsip ketergantungan. Sebagai suatu sistem, pasti ada ketertarikan dan keterkaitan di dalam sekolah. Artinya, setiap elemen di sekolah saling tergantung satu sama lain. Misalnya, antara peserta didik dan guru dan kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, adanya ketergantungan ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal-hal yang tidak bisa dipisahkan saat pembelajaran berlangsung adalah bahan ajar, media ajar, sarana dan prasarana, sumber belajar, dan iklim yang ada di sekolah tersebut. Nah, yang kedua itu ada prinsip diferensiasi. Artinya, segala sesuatu di bumi ini selalu berubah, tak terkecuali di dunia pendidikan. Hal ini memicu terbentuknya perbedaan, keseragaman, dan keunikan. Oleh karena itu, pendidik selalu dituntut untuk dinamis dan harmonis dengan prinsip diferensiasi ini. Nah, yang terakhir ada prinsip organisasi diri. Artinya, guru harus mampu memberikan dorongan atau motivasi pada peserta didik agar senantiasa menggali setiap potensi yang dimiliki peserta didik secara optimal. Yang selanjutnya, di sini ada cara pendekatan pembelajaran kontekstual. Pendekatan kontekstual dalam pelajaran menuntut guru untuk mampu menyuguhkan gambaran dunia nyata di dalam kelas. Dengan demikian, peserta didik lebih mudah memahami inti dari hal-hal yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, para pendekatan kontekstual guru harus mengarahkan peserta didik agar, yang pertama, guru harus membimbing peserta didik agar selalu aktif bertanya, selanjutnya aktif menggali pengetahuan secara konstruktif atau dengan cara membangun. Yang ketiga, aktif dalam menemukan konsep atau pengetahuan dengan menerapkan pola berpikir kritis. Selanjutnya, belajar bersama dalam masyarakat
lalu menggagas pemodelan, lalu mampu merefleksikan pengalaman belajar yang pernah dilalui, dan yang terakhir adalah menerapkan penilaian otentik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada pembelajaran problem-based learning. Di sini ada definisi-definisinya. Yang pertama itu, problem-based learning merupakan suatu model pembelajaran khusus yang pertama kali diterapkan dalam pendidikan kedokteran pada tahun 1970-an. Nah, problem-based learning ini pada dasarnya didasarkan pada teori psikologi kognitif, di mana fokus pembelajaran ini tidak hanya pada apa yang dipelajari atau dilakukan siswa, tetapi juga pada apa yang mereka pikirkan atau dalam kognisinya. Kemudian ada menurut Glaser tahun 2001 yang mencatat bahwa PBL menekankan pembelajaran sebagai proses yang melibatkan pemecahan masalah dan berpikir kritis dalam dunia nyata. Kemudian ada menurut Stepin dan kawan-kawan tahun 1993 yang menyatakan bahwa problem-based learning adalah kegiatan pemecahan masalah yang berhubungan dengan kehidupan nyata, di mana siswa ini menemukan suatu situasi dengan permasalahan yang tak terbatas. Kemudian informasi yang belum lengkap dan pertanyaannya yang belum terjawab, sehingga dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas, problem-based learning adalah suatu model pembelajaran di mana permasalahan ini bertindak sebagai konteks dan pendorong untuk terjadinya belajar. Semua belajar tentang pengetahuan baru didasarkan pada konteks permasalahan. Next, Yos. Nah, kemudian di sini ada tujuan problem-based learning. Ada dua tujuan. Yang pertama, untuk mencapai seperangkat kompetensi atau seperangkat tujuan. Yang kedua, untuk mengembangkan keterampilan memecahkan masalah. Nah, kedua hal ini sangat diperlukan dalam konsep belajar sepanjang hayat atau lifelong learning. Karena suatu permasalahan merupakan suatu komponen yang sangat penting. Next, yes. Kemudian di sini ada prinsip dasar yang menjadi ciri-ciri problem-based learning. Yang pertama ini ada permasalahan sebagai pemandu. Nah, di mana permasalahan ini merupakan suatu acuan konkret yang harus menjadi perhatian siswa. Bacaan ini diberikan sejalan dengan permasalahan, kemudian siswa ditugaskan membaca sambil selalu mengacu pada permasalahan. Kemudian yang kedua ada permasalahan sebagai kesatuan dan alat evaluasi, di mana permasalahan ini disajikan kepada siswa setelah tugas-tugas dan penjelasan diberikan. Hal ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk menerapkan pengetahuan yang sudah diperolehnya untuk memecahkan masalah. Yang ketiga ada permasalahan sebagai contoh, di mana permasalahan ini adalah salah satu contoh dan bagian dari bahan belajar. Permasalahan digunakan untuk mengembangkan teori, konsep, atau prinsip, kemudian dibahas dalam diskusi antara guru dan siswa. Yang keempat ada permasalahan sebagai fasilitas untuk terjadinya proses, di mana dalam hal ini berfokus pada untuk kemampuan berpikir kritis dalam hubungannya dengan permasalahan-permasalahan. Nah, permasalahan yang menjadi alat untuk melatih siswa dalam belajar dan berpikir kritis. Kemudian yang kelima itu permasalahan sebagai stimulus dalam aktivitas belajar, di mana fokus utamanya pada pengembangan keterampilan memecahkan masalah dari kasus-kasus serupa. Kemudian next, Yos. Kemudian ada ciri-ciri utama problem-based learning menurut Ahrens tahun 2004 yang mengungkapkan bahwa ciri-ciri utama problem-based learning itu sebagai berikut. Yang pertama ada pengajuan pertanyaan atau masalah atau driving question or problem, yaitu di mana organisasi pengajaran diawali dengan pertanyaan atau masalah. Pertanyaan atau masalah tersebut
secara sosial maupun pribadi bermakna untuk siswa. Kemudian yang kedua, berfokus pada kaitan antar disiplin ilmu atau interdisciplinary fokus, di mana siswa memecahkan masalah yang dihadapi dengan meninjaunya berdasarkan kaitan antar bidang ilmu. Makin general permasalahan, semakin kaitan antar disiplin semakin tinggi. Kemudian yang ketiga, penyelidikan otentik atau authentic investigation, di mana melakukan penyelidikan untuk mencari solusi yang nyata dari masalah yang nyata. Nah, dalam hal ini sangat diperlukan untuk analisis, menyusun hipotesis, melacak informasi dan sumber, kemudian melakukan eksperimen, interpretasi, dan menyimpulkan. Kemudian yang keempat, ada menghasilkan hasil karya dan mempamerkannya atau production of artifact and exhibit, yang dimana membuat hasil karya nyata dan berbagai bentuknya seperti laporan, model fisik, video, program, dan sebagainya dari hasil pemecahan masalahnya, selanjutnya dipamerkan atau disajikan melalui hasil karya tersebut. Kemudian yang kelima, ada kerjasama atau collaboration, yang pada dasarnya prinsipnya itu mengajarkan dengan model problem-based learning, yang dimana adalah model pembelajaran kooperatif. Kooperatif di sini yaitu di mana dalam kata lain ada kerjasama yang dimaksud dalam hal ini untuk mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan berpikir melalui inquiry, dialog, diskusi, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada fase dalam problem-based learning. Menurut Ahrens, merinci langkah-langkah atau suatu tahapan pelaksanaan problem-based learning ini dalam pembelajaran ke dalam 5 fase. Yang pertama, fase mengorientasikan siswa pada masalah pada saat pengajaran dengan PBL dimulai. Di mana sama dengan tipe pengajaran yang lain. Situasi ini yang dimana guru mengkomunikasikan tujuan pengajaran secara jelas, menemukan sikap positif terhadap pelajaran, dan mendeskripsikan apa yang diharapkan untuk dilakukan oleh siswa. Kemudian guru perlu memberikan penjelasan tentang proses dalam prosedur terhadap model yang akan digunakan. Kemudian fase yang kedua, ada mengorganisasikan siswa untuk belajar problem-based learning. Sangat membutuhkan guru untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi antar siswa dan membantunya untuk melakukan investigasi terhadap permasalahan yang ada secara bersama-sama. Kemudian langkah ketiga, membantu penyelidikan mandiri dan kelompok penyelidik, baik ini dilakukan secara mandiri, atau dalam pasangannya, atau dalam tim kecil studi. Yaitu ini adalah inti dari problem-based learning. Pada tahap ini, guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan data dan melaksanakan eksperimen atau mental maupun aktual, sampai mereka betul-betul memahami dimensi suatu permasalahan. Kemudian fase yang keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan pengembangannya. Nah, tahap penyelidikan ini diikuti dengan menciptakan artefak atau hasil karya seperti pada prinsip tadi dan pameran. Artefak ini lebih dari sekedar laporan tertulis maupun bisa suatu video tab atau menunjukkan situasi masalah dan pemecahan yang diusulkan. Kemudian bisa dalam bentuk model, yaitu perwujudan secara fisik dari suatu masalah dan pemecahannya. Kemudian juga bisa dalam bentuk program komputer dan sajian multimedia. Kemudian yang kelima ada analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Di mana fase ini merupakan tahap akhir dalam problem-based learning. Fase ini dimaksudkan untuk membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan intelektual yang mereka gunakan. Next, yes. Nah, kemudian sampai di bagian kesimpulan, untuk keseluruhan, yang pertama quantum learning, yaitu merupakan kiat petunjuk strategi dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses menyenangkan dan bermanfaat. Kemudian yang kedua, pembelajaran kontekstual,
atau contextual teaching and learning adalah suatu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antar pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian menurut Depdiknas, pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata siswa, sama seperti kesimpulan tadi. Kemudian menurut Glaser tahun 2001 mencatat bahwa PBL menekankan pembelajaran sebagai proses yang melibatkan pemecahan masalah, berpikir kritis dalam situasi dunia nyata. Melalui PBL ini, siswa memperoleh pengalaman bekerja dengan masalah dunia nyata dan menekankan penggunaan komunikasi, kolaborasi, dan sumber daya tersedia untuk merumuskan ide-ide dan mengembangkan keterampilan penalaran. Nah, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 4 hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, silahkan. Ya, diurut aja dari kelompok 1 dulu ya. So, siapa nih yang tadi di kelompok 1 dulu ya? Yosi atau siapa? Di moderator. Kelompok 1. Coba pertanyaan apa? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kelompok 1 dulu. Saya dari kelompok 1. Ya, siapa tuh? Siapa namanya? Ya, perwakilan kelompok 1, Pak. Angkat tangan. Oh ya, Siti Kusum ya. Siapa? Iya, Pak. Ya, silakan. Silakan, Kamal ya. Jelaskan bahwa ada 3 model pembelajaran hari ini, yaitu kuantum, pembelajaran basic learning, sama konseptual. Implementasinya model pembelajaran kuantum, model pembelajaran problem based learning kontekstual di dunia nyata. Terima kasih. Ya, begitu Mira? Mira ya tadi? Ya, silakan kelompok berikutnya, kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Ya. Kelompok lain dulu, Pak. Masih di paham dulu, sebentar. Iya. Silakan. Kelompok 3 tuh ditunda dulu kelompok 2-nya. Kelompok 3. Siapa? Saya, Pak. Ya, Fadila. Silakan Fadila. Izin bertanya kepada kelompok 4, setelah mendengar pemaparan dari kelompok 4 mengenai pembelajaran kontekstual, kalau saya simpulkan pembelajaran kuantum, itu kan intinya lingkungan yang mendukung ya. Nah, menurut kelompok 4 ini, apakah pembelajaran kuantum ini jika dilaksanakan pada kurikulum 2013 atau pada kurikulum sekarang, kurikulum darurat, itu apakah akan efektif? Jika mengingat terjadi keterbatasan waktu seperti pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Ya. Kelompok 5. Saya Pak, izin bertanya ya. Diana ya namanya? Iya Pak. Ya silakan. Apa dampak dari penerapan model pembelajaran PBL terhadap siswa? Iya. Kelompok 2. Sudah kelompok 2? Sudah siap? Saya Pak, boleh. Iya.
Zahra. Silakan Zahra. Tadi seperti pemaparan dari kelompok 4 itu dijelaskan bahwa pembelajaran kontekstual memungkinkan siswa menghubungkan isi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara guru atau langkah-langkah yang bisa digunakan dalam pembelajaran kontekstual ini di dalam penerapannya gitu Pak, yang dilakukan oleh guru. Ya. Ya. Kelompok 6. Kelompok 6 siapa? Saya Pak. Nabila. 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 Ya. Ya, izin bertanya sama dengan kelompok 4 berdasarkan pemaparan yang tadi telah disebutkan kan bahwa PBL ini menekankan pembelajaran sebagai proses yang melibatkan pemecahan masalah ya, yang berorientasinya sama masalah. Terus untuk merangsang juga berpikir tingkat tinggi siswa. Lalu apa peran guru dalam pembelajaran problem based learning ini? Terima kasih. Nah, peran guru ya. Oke. Kelompok 7. Siapa kelompok 7? Saya dari kelompok 7, Pak. Indah Putri. Indah Putri. Ya, oke. Siap, Put. Ya, Saya ingin bertanya untuk kelompok 4, apa yang harus dilakukan oleh guru supaya pembelajaran dengan model pembelajaran kontekstual menjadi lebih efektif untuk dilakukan? Terima kasih. Ya. Kelompok 8. Saya, Pak. Iya, siapa? Endah. Endah Meida. Ya, saya Endah Meida Spiani dari kelompok 8, izin bertanya. Dari yang penjelasan dari kelompok 4 itu mengatakan kalau quantum learning ini adalah strategi dan seluruh proses pembelajaran yang dapat mempertajam pemahaman, daya ingat, dan membuat suasana belajar itu jadi menyenangkan dan memanfaatkan. Itu artinya berarti pembelajaran quantum learning ini dia banyak sekali kan manfaatnya. Tapi ada nggak sih kekurangan atau kelemahan dari quantum learning ini? Kelemahan pembelajaran quantum learning ya, Endah? Ya. Ya, oke. Kelompok 9. Saya, Pak. Karmel ya. Karmel. Izin bertanya Pak ke kelompok yang tadi presentasi. Pertanyaan saya yaitu mengapa pemahaman terhadap hakikat siswa menjadi jembatan untuk menghubungkan dan memasukkan dunia pengajar kepada dunia pelajaran, metode kuantum menjadi sangat penting. Terima kasih. Kelompok 10. Silakan kelompok 10. Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Niken. Niken. Ya, Niken. Izin bertanya ke kelompok 4. Sebutkan dan juga jelaskan apa saja kendala dalam pelaksanaan pembelajaran kontekstual pada saat ini. Terima kasih. Ya. Oke, sudah ya. Silakan dijawab oleh Yosi, Nia, Wilya. Cukup 3 pertanyaan saja. Sisanya untuk kuis. Baik Pak, izin menjawab Ya. ke kelompok 8. Imania mau ke kelompok 8 ya.
Oke, saya tulis. Ya, silakan Ima. Ya, tadi kan yang ditanyakan itu kekurangan dari quantum learning ya. Itu ada beberapa kekurangannya. Di antaranya itu yang pertama, membutuhkan pengalaman yang nyata. Karena quantum learning menuntut untuk lebih kreatif dan menjadikan kegiatan belajar mengajar lebih menyenangkan. Sehingga diperlukan pengalaman yang matang untuk mendapatkan situasi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan motivasi belajar. Karena dalam kuantum ini menggunakan metode pemberian sugesti sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk menumbuhkan karakter yang diharapkan. Yang ketiga itu kekurangannya kesulitan mengidentifikasi keterampilan siswa. Karena setiap siswa itu memiliki keterampilan yang berbeda. Sehingga untuk mengidentifikasi keterampilan siswa itu memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, selanjutnya itu ada memerlukan dan menuntut keahlian dan keterampilan guru. Karena quantum learning menuntut guru untuk lebih kreatif dan menjadikan kegiatan belajar mengajar itu harus lebih menyenangkan. Nah, selanjutnya itu ada memerlukan proses perencanaan dan persiapan pembelajaran yang cukup matang dan terencana dengan cara yang lebih baik. Dan yang terakhir itu keterbatasan sumber belajar, alat belajar, dan menuntut situasi dan kondisi. Karena dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada akan menghambat terlaksananya kegiatan tersebut dan hasilnya dari kegiatan mengajar tersebut akan berjalan kurang efektif. Terima kasih. Ya. Oke. Sekarang siapa? Yosi atau Wilya yang mau jawab? Saya, Pak. Yosi ya. Yosi ke kelompok mana? Mau jawab pertanyaan Niken dari kelompok 10. Kelompok berapa? Kelompok 10, Pak. Oke. Yosi. Ya, silakan Yosi. Tadi pertanyaannya, apa saja hambatan dari pembelajaran kontekstual? Nah, hambatannya itu yang pertama, yang pertama guru akan sulit dalam menentukan materi pelajaran karena tingkat pencapaian siswa itu tidak sama. Dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa. Lalu yang kedua itu tidak efisien karena dalam pembelajaran kontekstual ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Lalu ada dalam pembelajaran kontekstual ini akan terlihat jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan kurang, sehingga akan menimbulkan rasa yang tidak percaya bagi siswa yang kemampuannya kurang. Nah, bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran dengan menggunakan kontekstual ini akan tergantung dari keaktifan dan usaha sendiri. Jadi siswa yang baik sedangkan siswa yang baik akan dengan baik mengikuti setiap pembelajaran dengan model pembelajaran kontekstual ini. Lalu peran guru juga dalam pembelajaran kontekstual ini tidak terlalu menonjol karena pada pembelajaran kontekstual ini lebih menekankan untuk siswa yang lebih aktif. Sedangkan untuk guru-guru sekarang ini kebanyakan masih terpacu pada kegiatan pembelajaran yang lebih
yang lebih menonjolkan peran gurunya. Begitu, Bapak. Terima kasih. Ya, cukup. Tinggal siapa yang belum Pak. jawab? Ya, William. silakan. Ya, izin menjawab untuk pertanyaan kelompok 5. Pertanyaannya itu, apa dampak positif dari penerapan model pembelajaran PBL terhadap siswa? Nah, model pembelajaran PBL ini dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dengan menunjukkan yang pertama berpartisipasi dalam diskusi, berpikir untuk memberikan konsep esensial dari materi pelajaran. Hal ini sesuai dengan teori dan tujuan dari model pembelajaran yang ditulis oleh Nur Hadi dalam bukunya berjudul Efektivitas Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah. Oleh karena itu, pembelajaran sistem komputer pada materi set instruksi dengan menerapkan model PBL ini dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Kemudian yang kedua, penerapan model PBL terdapat perbedaan hasil belajar antar siswa dengan pembelajaran yang menggunakan model konvensional, di mana siswa yang pembelajaran yang menggunakan PBL ini meningkat dari lebih meningkat aktivitasnya gitu, terus lebih aktifnya daripada pembelajaran yang menggunakan konvensional. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya. Oke, sudah 3 pertanyaan dijawab dari 9 pertanyaan. Berarti ada 6 pertanyaan yang dijadikan kuis ya. Pertanyaan dari kelompok 1, 2, kemudian 3, 6, 7, dan 9. Cukup menarik ya kalau didalami inovasi dalam model pembelajaran. Anda baru membacakan saja apa itu PBL, apa itu CTL, apa itu quantum learning ya, tapi tidak menunjukkan mana inovasinya, mana hal yang barunya ya. Nah, oke lah, nggak apa-apa, nanti kita lanjutkan untuk bahan untuk project ini UAS ya. Itu tambahan di saya. Kemudian ada sedikit penjelasan, minggu depan ini hari Kamis bisa dipercepat nggak ke jam 14.30 atau jam 15 pas. Oke, bisa tidak? Jadi mulai minggu depan itu 2 kelompok ya, kelompok 5 dan kelompok 6 disiapkan. Halo? Halo? Baik, Bapak. Ya. Ada Pak suaranya. Ya. Di kelompok 5, kelompok 6 ya minggu depan ya. Ya. Ada pertanyaan untuk saya enggak? Halo? Kalau tidak ada silakan kelompok 4 tutup saja. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Dadang dan kepada teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 4 dan mohon maaf atas keterlambatannya. Kurang lebih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak, izin SS dulu ya untuk kehadiran. Ya, silakan. Buka itunya, kameranya. Ya. Sudah? Ya. Siapa yang SS?
Yos. Yosi, ya. Sudah Yosi? Sudah. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Pak.